Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama CoinDesk. Hari ini kita lihat ada sebuah informasi positif di mana Presiden Joe Biden memveto aturan yang dikeluarkan oleh SEC teman-teman. Jadi ini karena kepentingan politik, kalau kita lihat kemarin Joe Biden ini cenderung anti terhadap kripto dan cenderung mensupport pergerakan SEC, tetapi hari ini kita melihat bahwa Joe Biden ini membatalkan resolusi yang dikeluarkan oleh SEC teman-teman. Jadi kalau kita melihat di dalam postingan ini bahwa pada hari Jumat teman-teman, pada hari Jumat sore Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani veto terhadap resolusi bersama DPR yang akan membatalkan Buletin Akuntansi Staf 121 atau SAP 21 dari Securities and Exchange Commission atau SEC teman-teman. Jadi sebelumnya Biden telah menyatakan bahwa ia akan memveto resolusi tersebut sebelum DPR atau Senat melakukan pemungutan suara. Jadi kalau kita lihat di sini, SAP 21 ini merupakan panduan akuntansi yang dikeluarkan oleh SEC dan ini sangat kontroversial karena mengarahkan lembaga keuangan yang memegang aset kripto untuk pelanggan agar mencatatkan aset tersebut dalam neraca mereka sendiri. Jadi para kritikus berpendapat bahwa panduan ini membuat lembaga keuangan kesulitan untuk bekerja sama dengan perusahaan kripto teman-teman. Jadi dalam pernyataannya yang mengumumkan veto, Biden mengatakan bahwa ia tidak akan mendukung langkah-langkah yang membahayakan kesejahteraan konsumen dan investor. Ini sebuah perubahan sikap yang sangat luar biasa teman-teman. Kalau kemarin anti kripto, hari ini kita lihat seolah-olah Joe Biden ini pro terhadap kripto. Kemungkinan ini karena sebentar lagi akan ada pilpres di Amerika Serikat sehingga kelihatannya dia membutuhkan suara teman-teman dari masyarakat Amerika Serikat terutama yang bergerak di dunia kripto. Jadi berdasarkan dalam penyataannya pada pernyataan Biden, dia menyatakan bahwa berdasarkan penggunaan Congressional Review Act, maka resolusi yang dipimpin oleh Partai Republik ini akan secara tidak tepat membatasi kemampuan SEC untuk menetapkan keamanan yang sesuai dan menangani masalah di masa depan, kata Biden dalam pernyataannya. Jadi pembalikan penilaian yang dipertimbangkan oleh top SEC dengan cara ini beresiko merusak otoritas lebih luas terkait praktek akuntansi teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kemarin kayaknya sebagian anggota Kongres itu mensupport SEC di dalam mengeluarkan aturan ini, namun dalam perjalanan waktu ternyata aturan ini diveto oleh Biden, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisan ini, veto ini dikeluarkan oleh Joe Biden ini beberapa jam setelah sekelompok kalangan perbankan dan anggota Kongres mengirimkan sepasang surat ke meja Biden meminta Joe Biden untuk menandatangani resolusi yang membatalkan SAP 121 teman-teman. Jadi surat dari organisasi perbankan menyatakan bahwa panduan SEC tersebut menurut Government Accounting Office ini menghalangi kelompok perbankan yang diatur untuk menawarkan layanan penitipan kripto. Sementara itu surat dari anggota parlemen itu mendesak pemerintah untuk setidaknya bekerja sama dengan SEC
untuk mencabut panduan dari SEC tersebut. Jadi ini kalau kita lihat adalah perubahan angin segar dalam dunia politik di Amerika Serikat, dan ini memang karena pemilu teman-teman. Jadi kalau kita tahu bahwa sama dengan Donald Trump, calon presiden lawan dari Joe Biden, itu juga sangat anti terhadap kripto, tetapi baru-baru ini seringkali mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa dia mendukung dunia kripto teman-teman. Jadi ini memang kalau menurut saya dua-duanya ini aslinya tidak suka terhadap kripto, tapi karena tekanan situasi dan tekanan politik dan juga karena kepentingan politik akhirnya mereka menyatakan bahwa mereka cenderung pro terhadap dunia kripto. Sekarang dengan adanya informasi positif ini kita akan lihat pergerakan harga Bitcoin hari ini teman-teman. Kita lihat untuk Fear and Greed Index ini ada di angka 60 atau di angka greed. Kemudian untuk dominasi Bitcoin ini di angka 52,8% dari keseluruhan market kripto. Namun kalau kita lihat untuk volume transaksi dalam dunia kripto secara global ini mengalami penurunan sebesar 10,18%. Jadi dalam 24 jam hanya terjadi transaksi sekitar 75,6 miliar US dollar teman-teman. Kemudian kalau kita lihat market capital juga mengalami penurunan sebesar 0,84%. Jadi market capital hari ini ada di angka 2,52 triliun US dollar untuk keseluruhan kapitalisasi market yang ada di dunia kripto. Dan untuk Bitcoin sendiri, kalau kita lihat di sini Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 67.439 US dollar per satu Bitcoin. Hari ini mengalami koreksi sebesar 1,53%. Dan kalau kita lihat untuk satu minggu terakhir mengalami koreksi sebesar 1,79%. Namun kalau kita berbicara untuk time frame bulan, ini Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 18% teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat memang harga cenderung naik. Ini ada schedule-nya teman-teman. Pada tanggal sekian terjadi tanggal 4 Mei Bitcoin halving keempat. Kemudian di sini terjadi ledakan harga ini karena mencapai 1 miliar transaksi. Kemudian di sini ada ESMA, Wells Fargo juga investasi di dalam Bitcoin ETF ternyata, dan ini membuat pergerakan harga menunjukkan kenaikan teman-teman. Kemudian ini Bitcoin hold di atas 66.000 US dollar. Jadi untuk pergerakan Bitcoin dimulai dari start sejak halving Bitcoin keempat. Ini kalau kita lihat grafiknya dalam time frame bulan ini terus naik teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat ke depan bagaimana implikasi atau dampak dari kebijakan Biden ini. Semoga baik Presiden Biden maupun Donald Trump itu memberikan angin segar, angin positif bagi masyarakat dunia kripto, agar kita semua bisa menikmati profit di fase bull run ini pada tahun 2024 dan 2025. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.